Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat berjumpa kembali dengan Bapak. Untuk itu, perkenalkan terlebih dahulu, nama Bapak Pak Runata dengan bidang studi Bahasa Indonesia. Bagaimana kalian hadir semuanya di rumah? Sehat semuanya? Terima kasih. Ya. Yang selanjutnya Bapak akan menyampaikan materi tentang bagaimana menyusun laporan hasil observasi. Nah, sebelumnya tentu saja kegiatan pembelajaran pada saat Anda berada di bangku SMP akan berbeda dengan kegiatan pembelajaran ketika Anda berada di bangku tingkat SMA. Pada prinsipnya bahwa kegiatan pembelajaran hampir sama. Untuk itu tergantung pada kita, apakah kita ada kemauan untuk belajar atau tidak. Berkaitan dengan materi yang Bapak sampaikan tadi, berkaitan dengan topik yang akan Bapak sampaikan, yaitu bagaimana kita menyusun laporan hasil observasi. Terlebih dahulu kita harus mengetahui apa arti dari observasi itu. Barangkali ada yang tahu? Nah, kalau kalian melakukan kegiatan penelitian, baik itu ketika kamu menanam tumbuh-tumbuhan atau kacang-kacangan atau biji-bijian, kemudian kita amati setiap hari pergerakan tumbuh-tumbuhan tersebut. Nah, berarti kita melakukan observasi. Misalnya pada saat kita menanam kacang, kemudian ditanam pada hari itu, kemudian kita sirami pagi dan sore, maka akan terjadi perubahan pada benda tersebut. Hari keduanya kemudian benda tersebut akan tumbuh. Kemudian hari berikutnya akan tumbuh pula. Nah, maka kegiatan yang kita lakukan dengan cara mengamati seperti itu termasuk ke dalam kegiatan observasi. Kemudian kamu melakukan observasi pada tumbuhan padi misalnya. Nah, di lingkungan sekitar kita, karena kita memang hidup di alam pedesaan dan kita ada sebagian besar adalah masyarakat petani, tentu kita tidak terlalu asing bagaimana bercocok tanam padi, mulai dari menanam awal, pembenihan, kemudian menyemai, dan selanjutnya kemudian mengembang biakan dan tumbuhlah menjadi padi yang subur dengan proses pemupukan yang sebaik mungkin. Nah, mulai kegiatan observasi itu, tentu kita harus menentukan apa kalau kita akan melakukan penelitian. Pertama, kalau kita akan melakukan penelitian, kita harus menentukan objeknya dulu. Apa sih objeknya yang akan dilakukan oleh kita itu apa? Apakah mengamati tumbuhan padi? Apakah mengamati tumbuhan jenis kacang-kacangan? Apakah kita akan mengamati tentang pertumbuhan hewan? Tentukan objeknya dulu. Yang kedua, menentukan tentang kapan kita akan melaksanakan pengamatan itu. Jadi harus kita menentukan waktunya, jadwalnya kapan. Yang ketiga adalah melakukan observasi, melakukan observasi, mengamati dari mulai, kalau pohon itu mulai dari pertumbuhan batangnya, pertumbuhan daunnya, kemudian dihitung daunnya, kemudian dihitung cabang-cabangnya, kemudian dihitung juga lilitannya atau tangkainya berapa diameternya, itu
melakukan kegiatan pengamatan, ya, melakukan observasi. Ya. Kemudian kita kelompokkan misalnya kalau itu tumbuhan atau pohon, apakah pohon ini memiliki akar serabut atau akar tunggal, kita kelompokkan. Nah, yang berikut setelah kita melakukan observasi, mencatat dan hasil observasi itu. Nah, kita mengamati, kita tulis itu, kita catat. Ya, mulai dari bentuk daun, misalnya rantingnya atau dahannya, kemudian diameter pohon itu, kemudian dari segi akarnya, kemudian berapa lama tentang kalau pohon itu bisa dimanfaatkan, itu tentu saja termasuk kegiatan observasi. Yang berikutnya kita harus, kalau semuanya sudah terkumpul, ya, semuanya sudah tercatat, baru kita susun tadi kata-kata yang terkelompok, yang terpecah-pecah, yang terpenggal-penggal tadi kita susun menjadi sebuah paragraf, ya, menjadi sebuah paragraf, gabungan paragraf itu, ya, kemudian kita susun kembali, ya, digabungkan menjadi satu, maka terbentuklah sebuah teks. Nah, ketika teks itu sudah tersusun dengan baik, ya, jadilah sebuah wacana. Nah, untuk menjadi wacana yang baik kita harus mempertimbangkan kembali, ya, dibaca ulang kembali teks itu. Apakah ini sudah padu atau sudah koheren atau sudah sesuai atau belum? Nah, untuk itu kita harus pandai-pandai memilah bahasa, memilah kata. Nah, apabila ada kata-kata yang memang belum baku, ya kita buang, ya, ganti dengan persamaan kata yang lain. Nah, itu langkah-langkah kalau kita melakukan sebuah kegiatan observasi. Yang berikut berkaitan tadi, bagaimana sih kita melakukan identifikasi bahwa sebuah laporan itu kita harus mampu mengidentifikasi. Pertama, berkaitan dengan objeknya ada tidak. Nah, kalau objeknya tidak ada, berarti laporan ini belum termasuk kepada laporan yang baik. Nah, kemudian jadwal kegiatannya ada tidak. Seperti yang disampaikan tadi, ada objek yang dilaporkan, ada jadwal pelaksanaan kegiatan observasi, kemudian ada tentang apa yang ketiga tadi, tentang kapan melakukan observasi, tadi jadwalnya, kemudian mencatat data. Nah, data dan hasil observasi, mencatat data observasi, data-data apa saja yang dapat mendukung terhadap laporan itu. Tuh, ya. Kemudian mencatatnya dengan baik. Nah, jadi keempat aspek yang tadi disebutkan, apabila memenuhi keempat aspek tadi, berarti jadilah sebuah laporan yang baik. Tuh. Yang berikut adalah untuk selain tadi menyusun laporan yang baik, tentu saja kita harus mampu menginterpretasikan laporan tadi. Mampu menginterpretasikan, menafsirkan teks laporan hasil observasi. Nah, ketika kita ditanya oleh orang lain, maka kita harus mampu menyampaikan laporan yang kita buat, yang kita sajikan. Yang kedua, menganalisis isi dan aspek kebahasaan. Nah, isi dan aspek kebahasaan laporan hasil observasi itu seperti apa? Ya. Oke, karena dipotong. Oh, pato, Papa.